Baik, ini saya lanjutkan kembali yang terputus. Bung Ges tadi ingin menanggapi, jangan berasumsi Bung Faisal ya, jangan melempar isu-isu sensitif yang bisa berbahaya di ruang publik. Bang Ges, perlu saya luruskan. Saya luruskan dulu biar dialog ini fokus. Anda kepanjangan, saya nggak kebagian, kecuali kalau dikasih 2 jam. Silakan. Sebentar Bung Faisal. Biar ditanggapi dulu ini. Pertama tentang Anies membohong, ya kan? Anies membohong karena kampung akuarium jadi yang digusur Ahok. Anies pembohong integrasi transportasi publik yang murah meriah terjadi di Jakarta. Anies pembohong Jakarta International Stadium akan diresmikan di bulan Desember. Anies pembohong karena flyover tapal kuda yang memudahkan orang Jakarta menuju Depok itu tidak lagi macet. Anies pembohong karena harga kebutuhan barang pokok di Jakarta tetap stabil karena dia melakukan pembelian beras langsung. Tidak perlu masuk ke teknis seperti itu. Tidak usah. Anies, saya harus faktakan yang fakta. Dan Anda tidak bisa bantah itu. Silakan dibuka prestasi-prestasi Anies yang tadi saya sudah kirim. Oke, coba kita hadirkan nanti ya. Coba kita hadirkan apa yang disiapkan oleh Oke, saya akan teruskan lagi. Anies pembohong karena. Itu akan panjang Pak Ges. Harus panjang. Enggak. Karena itu panjang akan gugur dengan satu fakta berbohong saja semua tidak bisa dibantah. Anies pembohong karena sekolah di Jakarta, kalangan miskin tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Dengan kebijakan zonasi dan umur, itu klaim sekolah miskin, anak-anak miskin bisa punya kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan. Cukup sampai situ ya. Saya memberikan contoh yang langsung saya lakukan. Contoh-contoh itu tidak perlu muncul di sini, buang waktu Pak Ges. Ini contoh dan kita fakta, masuk saja beberapa contoh yang substansi saja. Anda mengatakan politik identitas dari mana contohnya? Apa? Soal apa? Tadi Anda katakan Anda tidak menangkap pembicaraan saya di awal. Saya tegaskan bahwa saya datang ke sini tertarik klaim Ketua Umum PSI yang mengatakan Anies pembohong. Sehingga jangan Indonesia jatuh tahun 2024 kepada pembohong. Ya. Kalimat ini bermakna. Bukan urusan sayur, tomat, cabai, itu enggak, itu kecil, itu urusan PKK, teknis. Dan pendekatan Anda ini membuat Anies bangkrut dalam wacana politik nasional. Anies? Enggak, nanti debat kusir soal itu. Nanti debat kusir soal yang debat kusir Anda. Jadi lihat kalimat yang sangat menarik dari Ketua Umum PSI. Kalimat yang tidak menarik Anies dari seorang pembohong. Ketua Umum PSI karena Anies dia itu tidak hadir. pembohong. Sebentar Pak. Bapak-bapak sebentar. Ini saya ulang lagi bahasa Indonesia. Anies itu pembohong dan jangan biarkan pembohong masuk ke 2024. Pilpres kan? Di sini muncul perdebatan, apakah tudingan ini masuk pidana? Apakah tudingan ini hanya mencari popularitas dari PSI? Apa mencari untuk mendongkrak suara PSI? Itu Anda bisa debat sama PSI. Tapi saya ingin mengatakan begini. Coba kita jernih sedikit. Menangkap hikmah dari pesan ini. Sebenarnya bagus buat Pak Anies. PSI sebentar, saya dikasih kesempatan. Ya, saya cuma mengatakan sebenarnya bagus buat Pak Anies, emang Anies sudah Anda bagus. dengar saya pakai supaya ini berhenti, supaya jangan saling salah paham. Sekali-kali juru bicara Anies, orang seperti Anda dengan Bastari juga belajar mendengar suara yang berbeda dengan Anies. Baik, kembali ke konteksnya Bung Faisal. Jadi menurut saya, ini pesan yang menarik. Ada kekhawatiran bahwa kalau 2024 muncul pembohong memimpin republik ini, maka PSI akan menolak. Sebenarnya bukan untuk Anies saja. Bisa juga untuk yang lain. Makanya tadi saya tanya tadi, ya kan? Apakah PSI menyimpulkan Anies pembohong itu karena trauma dengan rejim-rejim sebelumnya, atau karena memang menyiapkan pemimpin yang lebih jujur dari Pak Anies? Itu tolong dijelaskan kepada publik. Secara implisit Anda sudah menyebutkan bahwa Anies tidak jujur gitu. Itu nggak bisa juga, harus ada hal yang membuktikan itu. Pak Bastari, saya punya bukti, saya kasih tahu. Kalau Anda meneror PSI dengan teknis, saya punya bukti. Anies itu berkali-kali mengatakan, saya tidak masuk di ini dulu. Anda tanya bukti kan? Saya mau kasih bukti. Apa buktinya? Bagus. Nanti kita di luar gitu. Bentar, ini balik lagi dong, balik lagi sebentar. Gini dah. Saya kasih masih memimpin diskusi ini Bung Bestari ya, makanya saya masih ingin Bapak-bapak. Tapi faktanya. Sebentar Bapak-bapak, tolong dengarkan dulu. Bung Faisal, sebentar. Ya, sesuatu yang disampaikan itu kan harus berikut data seperti kita sampaikan dari tadi bahwa kenapa kemudian kita hadir di sini mengatakan itu tidak benar karena ada datanya. Pak Bastari, pejabat publik tidak boleh alergi dengan kata kebohongan publik. Pernahkah Anies alergi itu tidak terhadap boleh. itu? Dia bukan pejabat. Kita di sini tidak ada yang pejabat publik, Pak.
Boleh, yang sudah? pejabat publik di sana. Bung Bestari, kita kan tadi Gitu loh. sama-sama sepakat untuk memberikan informasi yang jelas Ya. kepada publik ya. Saya ingin ke Mas Nanang dulu. Mas Nanang, coba dijelaskan apakah tadi seperti yang Bung Faisal bilang, apakah memang ada kekhawatiran karena trauma dengan rezim sebelumnya Tapi berbohong? sebentar dulu, ini Atau menarik tadi bahwa di sini kayaknya tidak ada dulu pejabat ngomong- publik. Ya. Oke. Jadi pejabat publiknya juga tidak alergi terhadap ini gitu loh. Oke, Saya kira itu. Udah clear ya. Oke, silakan tanggapi. Mas Nanang. Dah, waktu saya ya. Silakan. Ya. Baik, saya memang tidak terbiasa berbicara sahur manuk ya, tetapi kita berbicara sesuai porsi yang diberikan moderator. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, tidak hanya dari Bang Faisal, juga pertanyaan dari Bang Ges, dari Bang Bestari, apakah PSI itu begini karena trauma atau karena tendensius atau apa, ya silahkan. Tapi yang jelas saya sebagai orang, ya sebagaimana dikatakan Bang Ges tadi, kita jangan asumtif. Maka saya sampaikan, saya yang ikut rapat di PSI untuk menentukan sikap ini. Bukan asumsi. Apa? Ya pengurus DPP, Pak. Ya kenapa Giringnya nggak hadir sih kalau itu keputusan rapat? Ya, Sebentar. coba nanti Sebentar, ada Bung waktunya Ges. untuk ngomong, Ya. Bang ya. Kita gantian lah, ya. Itu tidak ada. Saya merasa terhinakan hadir di sini membicarakan omongannya Giring yang dia bukan siapa-siapa gitu. Itu menghina intelektualitas kita. Kecuali saya dia- bicara langsung dengan Bukan, dia. Ketua Anda umum bagaimana Anda partai bilang Giring PSI bukan loh. siapa-siapa? Dia ketua Punya umum kursi di DPP PSI. DPRD. Oke, silakan Mas Nanang. Ya partai seputaran ibu kota aja. Ya terserah. Terserah ya, saya tidak ingin terpancing ke hal-hal yang remeh gitu ya. Orang yang memancing kok. Iya. Jadi gini, bagi PSI tidak ada urusan dengan apa itu tendensi, apa itu yang dikatakan Bang Faisal tadi trauma atau apa. Kami fokus, kami Termasuk mengatakan juga tidak mendompleng popularitas ya. ya dibilang mendompleng juga terserah kan begitu. Ngapain sih kita ribut dengan kalau PSI ini kan dari dulu dikatakan begini begitu udah biasa, Mbak. Udah biasa banget ya, Bang Bestari ini juga sering mengatakan begini, biasa itu bagi kami. Tapi bagi kami yang penting adalah Pak Anies ini segera memberikan penjelasan, terutama terkait dengan penggunaan dana Formula E yang segitu besar. Karena kalau Bapak dengar videonya Mas Giring itu, ada penekanan bahwa ini ada dana yang besar akan digunakan untuk penyelenggaraan sebuah acara yang tidak penting. Itu yang dari tadi, yang dari tadi belum saya dengar. Yang dari tadi belum saya dengar. Supaya berbobot ya. Ya. Anda kalau ngomong ada datanya. Ya. Sangat besar. Angkanya berapa yang Anda katakan sangat besar? Rumah DP 0 rupiah tidak ada, ternyata ada. Nanti kalau kita jawab lagi. Ntar kalau kita jawab lagi, tadi katanya OKOC, Jackpreneur kagak ada, datanya ada. Oke. Anda ini kan juru bicara partai. Ya, betul. Punya data kayak gitu loh. Kita Iya. kasih kesempatan jawab. Jadi satu-satu. ada Berapa data, besar kita ngomongnya Mas Nanang? enak gitu loh. Oke. Yang satu asumtif, yang satu nggak pakai data. Jadi Potensi kerugian itu berapa besar ya anggaran? sama aja gitu. Saya ingin yang berisi. Jangan masuk. Kalau urusan PSI Pak Formula Basari, E. ah, Ya, Pak Basari, kalau kita bahas begini panjang, ini teknis. enggak apa-apa Pak. Memang ini porsinya hari ini diberikan TV One Tidak kita bisa. untuk membuka itu karena ada Bapak-bapak, pertanyaan. ini PSI tolong bisa menjawab. saya Gitu harus- loh. Bung Faisal, Biar Bung Bestari, aja. saya minta waktu nih. Saya harus memoderasi ini ya, tetap harus sesuai. Saya ingin dulu jawaban Mas Nanang. Tadi ditanya berapa besar anggaran Formula E-nya? Silakan. Ayo, berapa? Nah, Ya, kayak cerdas cermat ya ini. Ya enggak apa-apa. Lah bukan cerdas-cermat, jangan Anda mengatakan merendahkan besar. TV One juga. Iya. Ini gimana sih? Ya, jadi kan sudah jelas bahwa komitmen fee yang dibayarkan pada tahun lalu ya sekitar lebih dari 400 miliar. Loh, jangan seperti itu, Bang. Jangan seperti itu, Bang. Caranya, Bang. Bentar Bung Ges, kita kasih kesempatan. Tapi yang dulu. jelas itu ya nilainya itu sangat besar, Bang. Sangat besar. Iklan Indomie juga. Lah Saya iya. bantu menjawab aja Oke, biar lebih artinya lebih. tidak tepat dengan kondisi Ya, pandemi tidak saat tepat sekarang. dengan kondisi Penggunaan pandemi seperti APBD sekarang. itu begitu loh. Saya jawab. Jadi ya. Ya. Harapannya mau dikemanain tuh duit Pak? Ya digunakan untuk program-program yang lebih pro pada rakyat. Kaitannya Pak. dengan COVID gitu. Ya untuk kepada masyarakat, Pak. Oh, karena sekarang ekonomi lagi kurang bagus. Ya, terus mau Nah. apa sekarang, mau jawab apa, Nah. Bang Bestari? Ya. Sekarang pertanyaannya gini. Ini kan selalu dikaitkan dengan COVID. Masyarakat gini COVID. COVID di Jakarta kira-kira jadi contoh nggak bagi 33 provinsi yang lain? Berhasil. Saya tengahi aja biar Ya tidak kan? panjang. Nanti dulu Pak. Saya tinggal- Nanti bagian Bapak kan Bergantian, tadi Bung katanya Faisal, sudah akan ikut. bergantian. Kedua, Ya. kita harus gini ya. Para kaum muda milenial Jakarta dan Indonesia,
apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan untuk tetap menyelenggarakan Formula E, ini harus mendapatkan dukungan yang masif dari seluruh pihak. Kenapa? Bahwa Jakarta harus mempersiapkan dirinya dan memberitahu kepada mata dunia bahwa Jakarta itu mendekati sudah aman untuk Kalau itu dikunjungi. asumsi. Itu yang disebut Itu. asumsi. Kenapa kok asumsi? Itu asumsi. Kenapa? Apanya dasar asumsinya, Pak? Karena Anda Saya kira saya selesaikan Pak dulu. Bastari, Nanti Anda lompat Bung dari Faisal anggaran. dengan Sebentar. asumsi-asumsinya silakan melanjutkan. Tetapi ini saya sampaikan kepada kaum milenial Jakarta. Oke, ada Ya kan? pesan yang ingin disampaikan dari Itu dia. penyelenggaraan Formula E ini Jadi ya. Formula E ini jangan dilihat, oh ini sangat besar sekali. Bukan besar nilainya, Pak. Besar kemanfaatannya apa? Ada step maju lebih cepat yang dilakukan oleh gubernur dalam mempersiapkan Jakarta untuk kembali terbuka dan sejajar dengan Tokyo, Itu klaim Bang New Sari York, aja. London, dan sebagainya. Oke, titik di sana, silakan Bung Loh kok Faisal. kemudian ini menjadi dihalangi seakan-akan ini harus Bung Bestari diinterpelasi. bergantian. Bung Faisal, Jakarta silakan. ini bukan kota kelas Bung 3. Bastari. Baik, Bung cukup Bastari ya. dulu. Silakan Bung Semangat Faisal. Anda untuk menegaskan Jakarta representasi baik. Program ini bagus, kita hargai. Ini bukan soal PSI ya. Saya jawab dalam konteks saya warga DKI. Tetapi dari sisi etika dan moral, menyebutkan Formula E di tengah-tengah situasi Indonesia saat ini itu tidak bagus. Tidak Alasannya? menuai simpati yang baik. Alasannya, jadi menurut Anda orang yang di luar Lah, negeri sana melaksanakan event Formula sepak- 1 dan Formula E juga tidak bagus. Dengar dulu. Kita Ada bergantian. referensi kalau kita Sebentar, Bung bicara. Bestari. Anda bicara, Tidak saya bagusnya diam. kenapa Bung Faisal? Anda bicara saya diam. Iya kan? Silakan Bung Faisal. Ada pendapatnya waktu untuk nanti Pemprov. Sebentar saya mau bicara kok Anda udah. Memang nanti waktunya Nah. 2022, Ya, bukan hari ini. karena waktunya Anda sudah jawab 2022. Perencanaan kampanye dari sisi positif itu ditunda aja dulu. Supaya apa? Supaya publik menilai Anies tidak bermain-main dalam akrobat politik. Itu Kenapa kan? mesti asumsi di kepala orang kemudian menghambat kinerja Karena itu daripada kan satu penyerapan provinsi anggaran di yang besar Indonesia? di tengah Oke, ini situasi yang saya kutip dulu, Situasinya Anies terkendali jangan loh. bermain-main akrobat politik. Nanti ditanggapi usai jeda sesaat lagi, dua sisi kembali untuk Anda.